Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita belajar tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Bagi tadi yang tidak sempat mendengarkan penjelasan saya di Google Meet, maka bisa dilihat di YouTube. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Sebelum kita ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar, saya jelaskan dulu tentang kalimat di dalam bahasa Arab atau disebut sebagai jumlah. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah yang pertama atau kalimat nominal kalau di bahasa Indonesia. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, terdiri dari mubtada, subjek, dan juga khobar sebagai atau predikat. Jadi jumlah ismiyah ini ingat diawali dengan isim, ciri-cirinya. Nah, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan juga khobar. Nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Contohnya jumlah ismiyah di sini misalnya anta tilmidun. Kamu seorang murid. Anta di sini kedudukannya sebagai mubtada, kemudian tilmidun kedudukannya sebagai khobar. Yang selanjutnya ada al-mudarrisu amamal fasli. Al-mudarrisu sebagai mubtada, kemudian amamal fasli berkedudukan sebagai khobar. Yang kedua ada jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim sesuai dengan namanya, maka jumlah fi'liyah itu sesuai dengan namanya juga diawali dengan fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja atau predikat dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il di sini sebagai pelakunya. Contohnya, kataba Yunus ar-risalata. Kataba sebagai fi'il, lalu kemudian Yunus sebagai fa'il. Nah, ar-risalata ini sebagai maf'ul bih atau objek. Jadi kataba Yunus ar-risalata termasuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, kataba. Kataba itu fi'il madi. Selanjutnya ada mubtada dan khobar. Kita akan lebih lanjut membahas tentang mubtada dan khobar. Tadi mubtada dan khobar ini masuk ke dalam susunan jumlah ismiyah. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Rofa itu adalah i'rab rofa atau harokat akhir berupa rofa. Dulu di kelas 10 sudah sempat saya jelaskan tentang i'rab. Nanti akan saya bahas sedikit. Yang terletak pada awal kalimat. Jadi mubtada ini terletak di awal kalimat. Yang selanjutnya ada khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rofa atau i'rab rofa yang mengikuti mubtada atau yang menyempurnakan makna kalimat bersama mubtada. Jadi khobar ini penyempurna mubtada. Mubtada kalau nggak ada khobar maka kalimatnya tidak akan sempurna. Contohnya di sini misalnya ada kalimat al-madrasatu jamilatun. Sekolah itu indah. Mubtadanya adalah al-madrasatu karena yang di depan. Tanda i'rabnya ini dhammah. Salah satu tanda i'rab rofa yang telah saya jelaskan dulu itu, salah satunya adalah dhammah. Nah, di sini al-madrasatu harokat akhirnya berupa dhammah. Berarti ini masuk ke dalam i'rab rofa.
Kemudian jamilatun. Jamilatun ini kedudukannya sebagai khobar. I'rabnya juga rofa. Tandanya apa? Domah. Ada pada kata jamilatun, ada pada tun di akhir berupa domah. Yang kedua ada atolibu mahirun. Atolibu sebagai kata awal, maka dia kedudukannya sebagai mubtada. Tanda i'rabnya domah, mahirun sebagai khobar. Tanda i'rabnya juga domah. Selanjutnya kita singgung sedikit tentang macam-macam i'rab tadi. Nah, i'rab itu dibagi menjadi 4, yaitu rofa, nasab, jer, dan jazm. Tanda-tandanya ada di sini. Bisa kalian lihat. Rofa tandanya, tanda paling utama domah. Kemudian ada alif, ada wawu, ada juga nun. Kemudian yang kedua ada nasab. Nasab itu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun atau membuang nun. Selanjutnya ada al-khafat atau jer. Jer ini tandanya ada kasroh, ada ya, ada juga fathah. Terus yang terakhir jazm. Jazm ini tandanya ada sukun. Ada hadfun nun atau membuang nun. Kemudian ada hadfu harfil illah, membuang huruf ilat. Nah, kita fokus pada rofa saja. Rofa ini tandanya ada 4. Domah yang paling sering. Kemudian ada alif. Kemudian ada juga wawu. Kemudian ada nun. Nah, selanjutnya ada khobar. Pembagian khobar. Khobar dibagi menjadi 2. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu dibagi lagi menjadi 2. Ada khobar jumlah, ada juga khobar sibhul jumlah. Khobar jumlah dibagi lagi menjadi jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Kemudian khobar sibhul jumlah dibagi lagi menjadi jar majrur dan dzaraf madruf. Sekarang pengertiannya. Khobar mufrad adalah khobar yang berupa satu kalimat. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad, adalah khobar yang selain khobar mufrad. Ini khobar ghairu mufrad tadi dibagi menjadi 2, khobar jumlah dan khobar sibhul jumlah. Lalu khobar jumlah adalah khobar yang berupa susunan jumlah atau kalimat. Jadi khobarnya tidak hanya terdiri dari satu kata, tapi berupa susunan kalimat atau susunan kata. Dibagi menjadi 2, yaitu khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Yang pertama khobar jumlah fi'liyah, sudah pasti karena ada jumlah fi'liyah, maka khobar ini berupa susunan jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau khobar jumlah ismiyah, maka sudah pasti khobar ini berupa susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi di dalam kalimat mubtada dan khobar nanti ada kalimat lain, ada anak kalimat. Nah, ini nanti yang berupa susunan khobar jumlah. Ada khobar sibhul jumlah. Yang pertama ada jar majrur, yaitu khobar yang terdiri dari huruf jar dan isim yang majrur. Isim yang majrur adalah isim yang jatuh setelah huruf jar. Yang kedua ada khobar jumlah sibhul jumlah yang berupa dzaraf, yaitu khobar yang berupa susunan dzaraf. Dzaraf sudah kalian pelajari di kelas 10. Ada amama di depan, waro'a di belakang, dan bijiwari di samping, itu termasuk dzaraf ya. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh pertama khobar mufrad. Contohnya ada Aisyatu tobibun. Aisyah seorang dokter. Aisyatu ini kedudukannya sebagai mubtada. Tobibatun ini kedudukannya sebagai khobar. Kenapa khobar mufrad? Karena dia hanya terdiri dari satu kata, tobibatun.
Yang saya garis bawahi ini khobar. Kemudian yang kedua khobar jumlah fi'liyah. Khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah atau fi'il dan fa'il. Contohnya, Muhammadun kharaja minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Muhammad di sini sebagai mubtada, kemudian kharaja minal baiti, khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Di khobarnya ini diawali dengan fi'il, yaitu fi'il kharaja, fi'il madi. Maka khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah. Lalu khobar jumlah ismiyah. Yusufu abuhu mudarrisun. Yusuf di sini sebagai mubtada, kemudian abuhu mudarrisun sebagai khobar yang berupa jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena susunannya diawali dengan isim, abuhu, bapaknya, ayahnya. Itu berupa isim. Selanjutnya ada khobar sibhul jumlah. Ini berupa jar majrur yang pertama. Contohnya atilmidu fil fasli. Atilmidu ini mubtada, kemudian fil fasli khobar. Sibhul jumlah yang berupa jar majrur. Kenapa jar majrur? Karena ada huruf jarnya fi. Fi ini huruf jar, kemudian al-fasli ini adalah isim yang majrur karena berada di belakangnya huruf jar. Yang selanjutnya ada khobar sibhul jumlah yang berupa dzaraf. Contohnya al-mudarrisu amamal fasli. Al-mudarrisu mubtada, amamal fasli khobar sibhul jumlah yang berupa dzaraf. Kenapa dzaraf? Karena ada amama. Amama ini dzaraf. Ya. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar itu dapat didahulukan dari mubtada pada 4 tempat. Yang pertama, jika mubtada berupa isim nakiroh dan khobar berupa dzaraf atau jar majrur. Contohnya di sini fidari rojulun. Fidari rojulun. Fidari ini khobar, rojulun sebagai mubtada. Mubtadanya berupa isim nakiroh. Salah satu ciri isim nakiroh adalah tanwin. Ya, cirinya isim nakiroh, maaf. Ciri isim nakiroh adalah tanwin. Nah, di sini rojulun itu tanwin, maka dia isim nakiroh. Mubtadanya berupa isim nakiroh, maka khobarnya berada di depan. Ditarik ke depan, menjadi fidari rojulun. Contoh yang kedua ada amamal baiti hadiqotun, sama. Amamal baiti ini khobar yang didahulukan, kemudian hadiqotun mubtada yang diakhirkan. Yang kedua, jika khobar berupa isim istifham. Isim istifham itu adalah kalimat tanya atau mudhof yang disandarkan terhadap isim istifham. Contohnya kaifa haluka. Kalimat tanya nih, kaifa kan kalimat tanya. Nah, ini sebagai khobar, haluka sebagai mubtada yang diakhirkan. Man anta. Man juga sebagai khobar, anta itu juga sebagai mubtada yang diakhirkan. Lalu mudhof yang disandarkan terhadap isim istifham. Jadi ada kata ya, yang disandarkan pada isim istifham. Jadi ada kata sebelum kalimat tanya. Misalnya sohibatu ayyomin safaruka. Maka ini sohibatu ayyomin sebagai mubtada, safaruka sebagai khobar. Kemudian ada kitabuman. Kitabuman, ini isim. Terus ini ada istifham man. Kitabuman sebagai khobar. Kemudian hada sebagai mubtada. Kemudian, jika pada mubtadanya terdapat domir yang kembali pada khobarnya. Contoh, bidari sohibuha. Jadi di mubtadanya ada domir. Domir itu kata ganti. Ada ha, ada hu, ada ka, ada ki. Yang keempat ada jika mubtadanya dibatasi dengan illa dan innama. Ada kata illa dan innama. Contohnya, ma khaliqun illallahu. Khaliqun ini khobar, Allahu ini
mubtada. Karena ada kata illa, maka khobarnya jadi maju ke depan. Kholiqun. Kemudian Allahu sebagai mubtada berada di belakang. Kemudian boleh mendahulukan khobar atas mubtada jika mubtadanya berupa isim ma'rifah dan khobar berupa sibuk jumlah. Jadi kalau mubtadanya berupa isim ma'rifah seperti al-halaku, ada alif lamnya, maka ini boleh khobarnya boleh di depan, boleh di belakang, mubtadanya juga boleh di depan atau di belakang. Contohnya al-halaku fil khofi atau fil khofi al-halaku. Ada juga at-tilmidu amamal madrasati, bisa juga amamal madrasati at-tilmidu. Kemudian tugasnya mencatat materi di buku masing-masing sebagai bahan pembelajaran. Nah, agar lebih memahami materi, silakan lihat penjelasan di YouTube. Kemudian kerjakan kuis yang diberikan. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa menghubungi Bu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.